Finlandia, negara di Eropa Utara yang menyandang sejumlah predikat terhebat. Mulai dari sistem pendidikan dasar terbaik hingga ketersediaan tenaga ahli berkualitas berhasil menempatkannya di posisi teratas. Ferry Prihardi menelusuri strategi negara ini membangun sumber daya manusianya. Dari pengalaman sejumlah pelajar yang menuntut ilmu di sana, Ferry membawa fakta yang bisa ditiru oleh negara kita. Berikut liputan selengkapnya. Musim dingin di Helsinki, Finlandia. Aktivitas warga perkotaan berjalan seperti biasanya. Negara yang berada di belahan utara Eropa ini memiliki bahasa dan kulturnya sendiri. Meskipun begitu, tak jarang pelajar dari berbagai negara termasuk Indonesia menuntut ilmu di sini. Satya Prihatni Zain, mahasiswa jenjang doktoral ini, turut serta membawa sang putri Nailan. Nailan pun mendapat kesempatan bersekolah. Kelas berapa sekarang Nailan? Mau kelas 4. Mau kelas 4. Berarti sudah hampir 1 tahun di sini ya? Gimana rasanya bersekolah di sini? Agak susah, bahasanya agak susah. Wajar saja jika Nailan masih kesulitan bahasa setempat, karena keduanya baru 10 bulan pindah ke negara ini. Namun bahasa tak menjadi kendala bagi Nailan, karena ia merasa tak terbebani saat bersekolah sehari-hari. Tapi senang tidak kalau dibandingkan dengan dulu sekolah di Indonesia gimana? Apa yang Nailan rasakan? Banyak PR. Kalau di Indonesia banyak PR? Iya, Kalau di sini memang nggak ada? nggak terlalu banyak. Bisa, yuk anak Sukmani. Meski terdengar sederhana, apa yang diungkapkan anak sekecil Nailan memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan kepribadiannya. Sedikitnya pekerjaan rumah menjadi salah satu langkah Finlandia meningkatkan kualitas pengajaran. 100 tahun atau 1 abad sudah negara Finlandia merdeka, banyak pencapaian yang sudah diraih negara ini, diantaranya adalah sebagai negara paling inovatif, terutama dalam bidang teknologi, dan satu yang paling menonjol adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan dasar di Finlandia berbeda dengan negara lain. Hal ini terlihat dari cara mereka menghargai waktu bermain para muridnya. Para guru pun berperan besar untuk mengidentifikasi potensi masing-masing siswa. Sebagai ibu yang juga seorang pengajar, Satya tentu paham betul bagaimana anaknya diperlakukan di sekolah. Jadi tahu ya masing-masing siswa itu apa potensinya, dia pintar dalam hal apa, berbakat di bidang apa, begitu. Jadi melihat anak itu secara menyeluruh, Mas. Jadi tidak hanya misalnya anak ini pintar matematika aja, enggak, tapi mereka juga tahu anak ini suka menggambar, dia suka menyanyi, dia suka di rumah ini seperti apa, punya berapa bersaudara. Sekolah-sekolah di Finlandia membatasi jumlah siswa per kelasnya. Hal ini bertujuan agar guru dapat mengetahui perkembangan setiap siswa secara maksimal. Selain itu, usia minimum anak untuk masuk sekolah dasar adalah 7 tahun. Pemerintah Finlandia memandang bahwa masa kanak-kanak adalah proses tumbuh dan berkembang yang banyak diiringi aktivitas fisik. Maka, jam belajar pada tingkat sekolah dasar hanya 4 hingga 5 jam sehari. Banyak mainnya selama di sekolah. Iya, Apa aja memang mainnya? biasanya keluar. Di luar sekolah? Iya, Apa aja tuh? Saya pengen tahu. ada mainan-mainan bola kayak gitu, Olahraga. dipinjamin sama gurunya bisa. Jadi lebih banyak fisik dan apa ya, menguji motorik atau apa sih tadi? Jadi Praktekkan belajarnya di 45 menit. Dan setelah 45 menit itu 15 menit ada istirahat, namanya valitunti. Jadi dalam 1 jam 45 menit belajar, 15 menit main. Dan kalau sudah bermain itu artinya anak-anak harus main keluar. Harus main keluar sekolah dalam cuaca apapun. luar kelas. Keluar kelas. Keluar sekolah. Seluruh sekolah bahkan. Iya. Setelah itu Dalam cuaca apapun. Jadi mau salju, mau hujan, itu anak-anak bermain di luar. Dan di luar itu bermain ada beberapa peralatan yang disiapin, bola atau apa, karet ya, tali gitu. tali ya, lompat tali. itu. Nah, pokoknya ada alat-alat permainan, tapi selebihnya ya mereka bermain.
Lantas bagaimana jika sistem pendidikan dasar Finlandia diaplikasikan dalam sistem pengajaran tanah air? Pakar pendidikan Arif Rahman mengungkapkan bukan hal yang adil jika pendidikan kedua negara dibandingkan. Sebenarnya berarti bukan hal yang setara begitu membandingkan antara sistem pendidikan di Finlandia dengan sistem pendidikan di Indonesia. Bukan apple to apple begitu istilahnya. Ya enggak, Finlandia jumlah penduduknya berapa? Jumlah murid di Indonesia saja dari SD sampai SMA SMK itu 51 juta. Finlandia penduduknya enggak sampai mungkin berapa juta ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan negara Finlandia dengan Indonesia karena soal jumlah. Terus nomor 2, definisi pendidikan di Finlandia dengan definisi pendidikan di Indonesia juga berbeda. Lalu apakah yang menjadi keunggulan pendidikan dasar Indonesia? Menurut Arif, pada praktiknya pendidikan Indonesia menyesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing sekolah. Namun tujuan pendidikan di setiap negara pasti sama, yakni mencerdaskan kehidupan bangsanya. Yang dimaksud dengan proses pendidikan itu adalah pembelajaran yang diselenggarakan sedemikian rupa. Sedemikian rupa itu artinya di hutan, di gunung, di laut, di pulau itu beda-beda. Ya. Tetapi yang paling penting, sistem pendidikan itu harus memotivasi, memberi dorongan kepada anak untuk dia ingin belajar, untuk dia punya cita-cita, untuk dia bisa mengembangkan 5 potensi yang dia miliki. Potensi spiritual, emosional, intelektual, jasmani, dan sosial. Itu. Nah, kalau sudah kita mempunyai pegangan secara teoritis, ya kita lihat. Hanya saya adalah pendidik yang tidak setuju dengan memperingkatkan sekolah. Sekolah? Iya, karena tiap sekolah gurunya aja beda. Kecerdasan siswa bukan semata diukur dari satu atau sejumlah mata pelajaran tertentu. Pandangan seperti inilah yang ia akui masih dimiliki sebagian guru dan orang tua di Indonesia. Secara teoritis kita juga harus seperti itu. Kita tidak memperingkatkan anak-anak itu di dalam peringkat dia peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi peringkat itu diperlukan oleh guru untuk berstrategi kepada anak-anak ini. Tapi bahwasanya setiap anak punya potensi kesenian yang lebih tinggi daripada potensi olahraganya, potensi verbalnya, bahasanya lebih tinggi dari potensi numeriknya, berhitungnya. Itu memang setiap orang punya penonjolan masing-masing. Karena itu pendidikan sebetulnya sangat menarik. Pendidikan itu harus diterapkan secara individual. Tapi kan kita tidak bisa membuat satu sekolah untuk satu anak. Finlandia memiliki struktur pendidikan berjenjang yang hampir sama di negara manapun. Perbedaannya, ujian nasional baru diadakan saat siswa akan memasuki tahap sekolah menengah umum atau kejuruan. Hasil ujian lebih berfungsi untuk menentukan minat siswa. Dengan sistem ini, hampir 41% warga negaranya mengenyam pendidikan tinggi tingkat sarjana. Sistem perkuliahannya di sini tuh sangat fleksibel, dan ini satu yang paling saya senang yaitu etos kerjanya yang benar-benar we can do whatever we want. Kehidupan di sini. Dalam sebuah perhelatan teknologi di Helsinki, saya bertemu mahasiswa Indonesia lainnya, Amila Pramiansar. Saat ini ia menempuh studi di Lappeenranta University of Technology. Amila menuturkan sejumlah keunggulan sistem pendidikan tinggi Finlandia yang ia rasakan langsung. Yaitu saya mendapatkan free tuition fee alias uang masuk, dan saya masih mendapatkan semua student benefit yang ada untuk mahasiswa Finlandia, yaitu diskon untuk makan, dan kita juga dapat free untuk pinjam buku. Kita cuma buat library card dan kita bisa pinjam buku sepuas dan senyaman kita.
Sejumlah fasilitas penunjang, belum lagi pengalaman menjadi relawan maupun kesempatan kerja paruh waktu, diakuinya sebagai kelebihan mahasiswa asing yang didapatkan dengan mudah. Apalagi Finlandia sering mengadakan berbagai perhelatan yang akan menunjang bidang studi yang ia tekuni. Mereka bisa lakuin summer job bisa di universitas, bisa di perusahaan di Finlandia atau di Eropa, dan itu terbuka buat umum. Tapi untuk kayak part-time job, lebih ke arah yang cleaning, atau yang menjaga restoran, atau yang lain-lain. Tapi untuk part-time job yang misalnya kita bisa, misalnya jadi akuntan atau something, atau admin itu tidak segampang itu untuk didapatkan. Kalau ada acara sesuatu yang berbau startup kan aku juga ikut, jadi lumayan tahu perkembangannya. Mahasiswa Indonesia lain yang saya temui ialah Rahel Manurung. Bagi mahasiswa Aalto University ini, belajar di luar negeri bukan hanya menuntut kemandirian. Ia juga harus memiliki kompetensi agar mampu berkiprah dalam persaingan global. Meski baru 6 bulan di Finlandia, Rahel bisa langsung mempraktikkan ilmu yang ia pelajari dengan membentuk sebuah usaha rintisan. Apa startup yang kamu buat? Kita bikin aplikasi untuk government untuk merekrut HRD-nya government untuk Helsinki sini. Jadi itu semacam workshop tapi kita bikin aplikasinya. Itu pure idenya sendiri atau bareng sama kelompok? Oh iya, itu sama kelompok. Jadi aku satu kelompok itu ada 5 orang. Terus aku cewek sendiri, yang 4 lainnya itu cowok dari Finnish. Dari Aalto semua tapi beda jurusan. Jadi ada yang dari engineering, informatic engineering, terus lainnya juga ada dari bisnis. Jika pendidikan dasarnya menyandang peringkat terbaik di dunia, kualitas pendidikan tinggi negeri ini memiliki keunggulannya tersendiri. Mahasiswa asing seperti Rahel dan Amila menilai negara ini layak dijadikan tujuan belajar, terutama bagi pelajar yang ingin menciptakan usaha rintisan atau startup. Disupport banget, maksudnya butuh apa untuk research-nya. Kalau kita misalnya untuk aplikasi atau memulai startup apa, itu tuh di mana-mana ada free space untuk mengembangkannya. Terus juga kalau untuk student tuh biasanya fasilitasnya gratis. Terus mereka juga banyak yang sekarang kayak kerjanya ya udah bikin startup aja daripada langsung kerja sama company gede. Mereka pengen punya startup. Saya mengikuti salah satu kuliah yaitu namanya Strategic Entrepreneurship in the Age of Uncertainty. Dan itu ada mata kuliah? Ada mata kuliahnya. Jadi itu tentang kita sendiri ini harus punya mindset untuk membuat startup sebenarnya. Dan kita berlomba untuk menjadi tim terbaik untuk bisa membuat satu proposal kewirausahaan, basicnya itu startup. Jadi kita sebenarnya lebih ke arah kita membuat aplikasi-aplikasi. Penelusuran saya di Finlandia membawa sejumlah fakta yang bisa menjadi pelajaran bangsa kita. Pada akhirnya, bukanlah soal negara mana yang lebih unggul, tapi sejauh mana sistem pendidikan suatu negara menciptakan manusia yang berdaya. Unsur-unsur budaya Indonesia di situ yang menurut saya juga berbeda dari Finland. Tapi sebenarnya bisa jadi modal untuk bisa membangun sistem pendidikan kita. Gotong royong, itu kan orang Indonesia dari dulu kental sekali dengan itu. Nggak ada bedanya dengan di sini. Di sini mereka rasa kerelawanannya juga tinggi. Nah, jadi ini sebenarnya banyak modal-modal sosial, modal-modal budaya yang bisa dipakai untuk bukan memperbaiki, tapi membangun sistem pendidikan kita sendiri yang ala Indonesia. Ya, tapi sama kualitas bagusnya.